Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Darlin tidak berani meremehkan. Setelah memastikan dia tidak batuk lagi, dia baru berani kembali duduk. Saat melihat wajah merasa bersalah pada Derik, hatinya pun terasa sakit. Mengelus wajahnya dengan lembut berkata, "Derik, kamu hanya perlu ingat, ibu adalah orang yang paling mencintaimu." "Ibu?" Derik tidak bisa menahan lagi. Tubuhnya benar-benar terlalu lemah. Barusan sadar sudah berbicara begitu banyak. Terhadapnya ini adalah batas. Kelopak matanya sudah mulai berkelahi. Darlin tentu juga sudah menyadarinya. Dengan berhati-hati menidurkannya di bantal, memakaikan selimut padanya dan berkata, "Derik patuh ya, kamu tidur dulu. Setelah kamu bangun, ibu janji akan terus berada di sisimu dan tidak akan pergi." Derik dengan tidak rela melihat Darlin sejenak, tetap dengan patuh menutup matanya. Darlin tidak pergi, terus berbaring menemani Derik. Tangan yang lembut sekali demi sekali mengelus rambutnya. Derik mencium aroma Darlin yang tidak asing, perlahan tertidur. 1 minggu berjalan dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, waktu pulang ke dalam negeri pun tiba. Demi Derik kali ini, Hendrik sengaja meminta salah satu dokter yang ikut serta dalam operasi ikut pulang. Dengan begitu, kalau terjadi sesuatu pada Derik, tetap bisa dikendalikan. Setelah Darlin mengetahuinya, dia sangat terharu. Semakin yakin dengan pemikiran untuk menikah dengan Hendrik. Tapi tidak semua hal berjalan begitu lancar. Seperti setelah orang tua Hendrik tahu kalau dia akan menikahi seorang wanita yang tidak memiliki latar belakang dan keluarga yang jelas. Orang tua tidak memperdulikannya, dan juga ada nenek yang sudah sangat tua. Mereka tidak setuju. Setelah itu, karena melihat putranya tahun ini sudah berusia 30 tahun, mendesaknya untuk menikah juga tidak mau. Mereka takut apakah dia memiliki masalah mental. Sekarang melihat adalah seorang wanita, asalkan keluarganya jelas, mereka hanya akan dengan terpaksa menyetujuinya. Namun, mendengar wanita itu tidak hanya begitu biasa dan juga membawa seorang anak. Mereka pun tidak menyetujui Hendrik bersama dengan Darlin. Hendrik terlihat lembut dan mudah diajak kompromi. Dalam masalah cinta, dia sama sekali tidak akan mengalah. Ibunya pun begitu marah sampai tidak bisa makan selama beberapa hari. Akhirnya, tetap tidak bisa melawan putranya. Hanya bisa dengan terpaksa menyetujuinya. "Kamu adalah Darlin ya?" "Halo Bibi, aku adalah Darlin. Maaf sudah mengganggu kalian." Darlin melihat wanita di hadapannya yang begitu elegan itu. Dia itu adalah ibu Hendrik, sama sekali tidak menyukainya. Tapi karena Hendrik terpaksa harus menyapanya. Juga tidak bisa menyalahkan orang lain tidak menyukainya. Dengan keadaannya sekarang, walaupun keluarga biasa juga tidak bersedia. Apalagi mereka adalah keluarga elit, pasti lebih peduli dengan masalah ini. Tapi asalkan Hendrik bersikeras, dia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Kalau dia menyerah begitu saja, maka dia semakin bersalah pada Hendrik. Ibu Hendrik menatap Darlin sejenak, lalu menarik tatapannya kembali. Dia melihat seorang wanita yang putih bersih.
Sayangnya, sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimanapun dia merasa sangat memalukan. Mengganggu atau tidak, kamu lebih tahu jelas. Wanita muda sekarang memang tidak bisa melihat dunia dengan jelas. Salah jalan satu langkah, setiap langkah akan salah. Mana mungkin begitu mudah? Ibu, Hendrik tidak tahan mendengar ibunya menyalahkan Darlene. Mengerutkan dahi dan terlihat tidak senang. Dengan nada tegas memperingati dan berkata, Darlene pertama kali datang ke rumah kita. Kamu jangan menakutinya. Ini adalah menantumu satu-satunya. Ai, kamu ini, bukankah semua yang ibu lakukan adalah demi kebaikanmu? Ibu Hendrik mendengar putra yang selalu patuh melawannya karena orang luar. Dalam hati merasa sangat tidak senang. Tatapannya pada Darlene juga semakin tidak senang. Masih belum menikah, sudah membuat mereka berdua tidak akur. Kalau benar-benar menikah, mungkin akan menginjaknya. Darlene juga bukanlah orang bodoh. Tentu mengerti maksud dari ucapan Ibu Hendrik. Pertama kali datang sudah membuat Hendrik serba salah. Ini bukanlah maksud utamanya. Dia dengan pelan menarik Hendrik yang masih ingin berbicara. Menggelengkan kepala padanya. Menyuruhnya untuk jangan lanjut mengatakan lagi. Kalau dilanjutkan lagi, hanya akan membuat suasananya semakin gawat. Hendrik juga mengerti. Hanya saja dia tidak tega membiarkan Darlene terluka. Jelas-jelas dia berjanji ingin melindunginya seumur hidup. Sekarang baru menemui orang tua saja sudah terhalang. Bibi, aku yang tidak memikirkannya dengan jelas. Seharusnya lebih awal datang mengunjungimu dan paman. Masalah aku dan Hendrik, waktu juga terlalu buru-buru. Masih memerlukan bantuan Bibi. Ucapan Darlene ini terdengar lembut di telinga. Wajah Ibu Hendrik juga sedikit membaik. Asalkan tidak begitu cepat bertunangan, semuanya masih ada kemungkinan berubah. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetap harus mencobanya. Tidak akan membiarkan Darlene masuk ke keluarga mereka. Tidak perlu basa-basi lagi. Kalau kamu sudah berkata seperti ini, kalau begitu, waktu tunangan kalian diundur beberapa hari tidak masalah kan? Tidak boleh. Baik. Tidak boleh tentu dikatakan Hendrik. Barusan dengan tidak mudah Darlene setuju menikah dengannya. Dia bahkan berharap bisa segera memberitahu seluruh dunia. Satu detik pun tidak ingin mengundurnya lagi. Dia tidak bertunangan dulu sudah termaksud menghargai mereka. Darlene pasti tidak ingin hubungan Hendrik dan ibunya menjadi buruk karena dirinya. Tunggu beberapa hari lagi juga bukan masalah besar. Ibu Hendrik tentu memilih untuk mendengar jawaban Darlene. Dengan terpaksa menunjukkan senyuman dan berkata, "Kalau begitu kita tetapkan begitu saja." Tertegun sejenak, Ibu Hendrik tiba-tiba berkata pada Hendrik, "Oh, benar Hendrik, malam ini ayahmu akan pulang. Kamu ingat pulang makan ya? Begitu pergi ke luar negeri selalu 10 hari sampai setengah bulan sama sekali tidak kelihatan. Tidak tahu mungkin akan mengira kamu tidak akan kembali lagi." Kata kamu dalam ucapan Ibu Hendrik sama sekali tidak termasuk Darlene. Dia sengaja ingin membuat Darlene mundur sendiri. Telapak tangannya tiba-tiba dipegang seseorang. Darlene sedikit terkejut dan menatap Hendrik yang ada di sisinya. Dalam sekejap mengerti maksud dari tatapannya. Hatinya juga ikut terharu. "Ibu, makan boleh saja, tapi apakah cocok kalau calon istriku tidak ikut?"
Hendrik sedang memaksa ibunya untuk mengakui identitas Darlin. Wajah ibu Hendrik sedikit berubah. Yang melawannya lagi-lagi adalah putranya. Dia juga tidak tega marah padanya. Tapi ingin dia mengakui identitas Darlin, itu tidak mungkin. Dia seperti tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum dan berkata, "Hendrik, ibu lupa, ayahmu tidak pulang hari ini. Kalau ingin bertemu lebih baik pastikan waktu dulu. Pesan restoran, lalu undang orang tua Nona Darlin untuk bertemu secara formal. Kalau begitu, malam ini aku tidak pulang makan dulu. Darlin, ayo kita pergi." Hendrik mana mungkin tidak mengerti maksud ibunya sendiri yang sebenarnya tidak menyetujui hal ini. Tapi Hendrik sudah bertekad. Siapapun yang mengatakan juga tidak ada gunanya. "Hendrik, kamu pergi begitu saja ya? Hendrik." Ibu Hendrik melihat dengan matanya sendiri. Hendrik membawa Darlin pergi. Begitu marah dan juga tidak bisa melakukan apapun. Keluar dari rumah Hendrik, Darlin pun bertanya, "Hendrik, apakah tidak apa-apa kamu pergi begitu saja?"